Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bergabung bersama kami dalam live streaming pagi ini. Mari kita senangkan Tuhan dengan pujian dan pengagungan kita. Bersama dengan kami yang di studio kita berdiri, mari muliakan dan tinggikan Allah. Nikmati pujian pagi hari ini dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sebab kita tahu Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyikan dari awal pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya. Mari nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Mari yang di rumah katakan Tuhan Yesus baik. Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. sungguh amat baik, Oh iya iya iya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyikan dari awal pujian ini ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh sangat baik. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Dia yang baik segera memberkati kita dengan firman-Nya. Ada pujian yang mengingatkan bahwa Tuhan berikan waktu yang sangat terbaik dalam hidup kita. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yang
setiap hari kami rasakan, yang setiap saat boleh kami nikmati. Angkat hatimu menyembah Dia. Glory haleluya, haleluya. Tuhan yang baik, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. bila Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sungguh benar pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Katakan lewati cobaan. ya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik Tuhan.
hidupku menggenapi firman. Kami rindu setiap perilaku kami, apapun yang kami perbuat adalah bagian daripada rencanamu. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru untuk berkarya bagi Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Kami rindu Engkau akan berfirman pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita ini betul-betul cara Tuhan bekerja luar biasa ya. Tiba-tiba ada orang nelpon, Pak, saya tergerak untuk bantu menyelesaikan bedah pastorinya Pak Arianto. Dan dengan cara yang luar biasa. Saya tahu orang ini sedang kekurangan. Dia sedang punya tanggung jawab yang besar. Tapi dia mengatakan, Pak, saya sudah komitmen. Kemarin tanya lagi, Pak, saya tergerak dengan visi Bapak bikin sumur bor. Jadi saya tergerak membelikan alat-alat untuk beli sumur bor. Jadi saya sudah komunikasi dengan Pak Maxlon, nanti kita di Sumba, kita punya peralatan untuk bikin sumur bor, untuk gereja-gereja atau untuk kampung-kampung yang tidak ada air. Dan saudara-saudara, saya terinspirasi oleh sebuah pelayanan di Papua Nugini, saya pernah ke Papua Nugini, ada pelayanan namanya Living Water. Jadi di Living Water ini ada mobil satu dan ada 5 orang. Pergi dari kampung ke kampung ngebor sumur di mana tidak ada air. Dan setelah sumur itu mengeluarkan air, penduduk pada berdatangan, dari 5 orang ini ditinggal satu. Satu di situ jadi gembala memulai gereja di situ. Lahirlah hampir ada 500 gereja yang lahir oleh karena ada Living Water. Jadi saya punya bayangan yang sama nanti melalui pelayanan Living Water ini, Mercy akan menjadi berkat bagi desa-desa, bagi orang-orang yang tidak punya air, akan dibuatkan sumur bor di tempatnya dan pada akhirnya mereka bisa memiliki air. Sehingga semua orang Soe, semua orang Sumba bilang, sekarang sumber air so dekat. Amin, haleluya, sehingga semua kulitnya putih-putih, tidak hitam-hitam. Baik saudara, itulah sebabnya saya senang dengan bagian ini. Apa yang kita lakukan ada di track yang benar, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menyantuni anak yatim, membela mereka yang tertindas, memberi makan mereka yang lapar, karena itu adalah nilai kerajaan Allah. Kita sampai di dalam Matius 5 pasal yang ke-7. Kita sudah membahas sikap kerendahan hati, haus dan lapar akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan. Sekarang sampai kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati. Di dalam terjemahan yang lain dibilang, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi nilai kerajaan Allah, kalau saudara mau jadi warga kerajaan Allah, kalau saudara mengaku sebagai warga kerajaan Allah, kalau saudara ingin mengatakan saya adalah umat Allah, saudara harus mewarisi nilai hidup ini atau prinsip. Mercy. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis, you are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. Berbahagialah orang yang memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Nah, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara, ini ayat kebenarannya luar biasa saudara-saudara. Saya mau mengatakan kalau saudara bisa mempraktekkan ini, saudara akan mendapatkan kualitas hidup yang luar biasa. Diberkatilah, berbahagialah. Salah satu sikap yang langsung instan mendatangkan kebahagiaan itu merciful. Dari yang lain-lain tadi masih makan proses, tapi merciful, murah hati, berbaik hati kepada orang itu otomatis langsung membahagiakan saudara. Ya kan? Saudara keluar dari rumah, ada orang yang barangkali sedang
kelaparan, tidak punya makanan, kemudian saudara memberikan makanan kepada orang itu senyum, saudara lebih senyum. Tetangga saudara sedang kekurangan air, ya kan? Saudara mungkin punya sumur berlimpah-limpah airnya, saudara memberikan air. Bagi orang yang sedang kekurangan air yang saudara berikan itu membahagiakan mereka. Kita lebih berbahagia. Amin. Jadi kalau jadi tetangga jangan pelit. Ya, kalau kau berlimpah air, misalkan air pump saudara melimpah, kemudian tetanggamu mungkin karena punya masalah air pumpnya macet, jangan malah saudara seperti berlaku pelit, kemudian ngomongin tetanggamu, makanya bayar air pump. Jangan jadi orang pelit malah diomongin, dia lagi tidak bisa masak, tidak bisa tidur, tidak bisa mandi, bahkan tidak bisa ke WC gara-gara tidak ada air. Jangan berlaku seperti itu, amin. Be merciful, 1, 2, 3. Baik, sebetulnya mercy ini digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tahu apa itu mercy seperti ini. Ada bapak dan ibu yang utang 10 karung, bukan 10 karung, 10.000 karung emas. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, 10,000 bags of gold. 10.000 karung emas. Kemudian pemiliknya ini atau orang yang diutangi ini sudah bikin perhitungan. Seluruh gajinya, seluruh miliknya, istrinya, 2 anaknya akan dijadikan jaminan. Tapi suaminya ini ngemis-ngemis, tolong kasih kami pengampunan, tolong kasih pengampunan. Saudara-saudara, tuan yang mengutangi ini, orang kaya yang mengutangi bilang, oke, saya ampuni. Saya batalkan utangmu. Lunas. Semua bilang lunas. Dia baru keluar dari rumah tuan yang mengutang ini, ketemu orang yang ngutang ke dia. Hanya 100 keping perak. 100 keping perak. Woi, ditagih. Mana? Kamu janji mau bayar hari ini. 100 keping perak. Nah, orangnya ngemis-ngemis. Mohon maaf, saya belum punya 100 keping perak. Langsung dipukul. Saudara, bahkan mau dijebloskan ke penjara. Akhirnya ada yang bikin video. Yang bikin video ini viral. Ini orang baru diampuni, tidak bisa mengampuni. Langsung tuan yang baru menghapuskan utangnya marah dia. Ya kan? Gara-gara lihat video viral itu. Akhirnya dia dibatalkan, utangnya dibatalkan. Nah, sebetulnya apa yang diterima oleh orang yang utang 10.000 karung emas ini? Dia sudah menerima mercy. Nggak bakalan dia bisa bayar. Mau anaknya semua dijadikan borek atau jual kuburan tetangga juga dia enggak bisa bayar 10.000 karung emas, enggak bisa. Kok tuan yang mengutangi mau memberikan pembatalan atau pemutihan utang, itu namanya mercy. Ini contoh aja. Saudara kurang ajar dengan saya. Saudara pernah ngomongin saya, saudara pernah bahkan mau menikam dari belakang, cuman ketahuan kemudian saudara lari. Ya. Tiba-tiba saya dapat hadiah NMAX. Saya kasih ke saudara. Itu namanya mercy. Anda tidak layak menerima itu. Pemberian yang tidak layak diberikan, mercy. Harusnya saudara dihukum. Tapi saudara malah menerima pemberian yang luar biasa. Itulah namanya mercy. Nah, dikatakan di sini, kalau saudara merciful kepada orang, Tuhan akan merciful kepada saudara. Jadi saudara-saudara ini luar biasa. Saya mau mengatakan 3 kebenaran ini penting. Everybody need mercy. 1, 2, 3. Setiap kita membutuhkan mercy dari Tuhan. Setiap kita membutuhkan mercy dari orang lain. Maka tolong hitung baik-baik. Pernahkah saudara menerima pemberian yang sebetulnya saudara tidak layak?
untuk menerima. Ingat-ingat baik-baik. Sering? Coba ingat yang paling baru, pemberian saudara tidak layak menerima. Saudara tidak menyangka kok saudara bisa diberi seperti itu. Saudara merasa, waduh, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, tidak mungkin saya menerima ini. Amin. Everybody need mercy. Amin. Saya dan saudara dalam hidup ini, ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang saudara kalau kita mau jujur, waduh, ini betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Saya ingat-ingat, kalau saya daftarkan ini, mercy banyak sekali. Mercy itu banyak sekali. Kasih karunia Tuhan, kemurahan hati yang saya terima luar biasa. Saya masih ingat saudara-saudara. Jadi saya kembali ke zaman SMP. Ya kan? Zaman SMP itu, buat saya bisa makan sate kambing itu, waduh saudara-saudara, itu betul-betul mujizat luar biasa. Makanannya setiap hari kalau enggak sayur, bisa makan tempe goreng itu sudah luar biasa. Zaman saya kecil, ya kan, ikan asin, sayur, ikan asin itu saudara. Waktu saya SMP, gara-gara saya punya gitar, anaknya Pak Camat itu pinjem gitar saya. Dan malam itu waktu saya suruh ngajari gitar, tiba-tiba diajak makan sate. Waduh, saya kok diajak makan sate? Pertama kali makan sate kambing dengan keluarganya Pak Camat. Wih, rasanya kayak luar biasa. Seluruh kampung saya kasih cerita, saudara. Saya diajak makan sate kambing keluarganya Pak Camat. Luar biasa kan? Kemudian teman-teman saya iri, saya SMP, nah, di kampung ini yang namanya Wiratno itu pinter gitar. Nah, waktu SMP dipilih menjadi anggota band. Nah, yang punya peralatan band ini anaknya Wedono, tahu Wedono? Saudara kasihan sekali. Jadi perwakilan bupati untuk mewakili beberapa wilayah kecamatan. Nah, itu jadi kayak dia pimpinannya camat-camat gitu. Nah, mereka punya peralatan band sehingga Sabtu malam Minggu saya biasa dijemput. Dijemput untuk latihan band dan nginap di rumahnya Pak Wedono. Waduh saudara, saya dijemputnya pakai mobil Jeep hardtop. Saudara masih ingat di kampung itu mobil masih jarang. Kalau ada mobil masuk, saya ikut lari mobil. Ada mobil. Masih ingat, saudara? Wow. Saya dijemput pakai mobil hardtop. Duduk di depan, rasanya kepalanya bengkak. Luar biasa. Kemudian jadi omongan, waduh nginap di rumahnya Wedono. Luar biasa, mercy. Saya rasa itu kasih karunia Tuhan, bukan kebetulan. Di SMA, ini lagi saudara, saya kan otodidak, saya suka main-main sendiri. Ya, sebetulnya saya tidak pintar, tapi karena waktu SMA kelas 1 ada keyboard organ nganggur, saya suka main-main sendiri. Nah, kemudian suka main apa yang saya bisa. Heri Firmantio, anak bupati, itu tahu kalau saya main. Dia baru beli keyboard, organ elektron yang lama itu. Dia bilang, tolong kasih saya latihan. Saya ngelatih, padahal saya tidak pintar, saudara. Tapi saya bisa tinggal di rumahnya Pak Bupati sama Hermi Firmantio. Apakah kebetulan? Tidak kebetulan. Kasih karunia, mercy. Saya mau mengatakan kepada saudara, ternyata semua ini adalah kasih karunia. Everybody need mercy. Saya bisa menjadi saya hari ini karena mercy. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan hati dari Tuhan. Dan ada banyak persoalan dalam hidup yang itu terjadi oleh karena mercy. Kasih karunia Tuhan. Amin. Saya masih ingat kita ada di Jalan Nangka Gang Sari Indah nomor 32 kalau tidak salah ya. Pertama kali Nangka nomor 32.
yang tidak punya apa-apa karena statusnya masih pengungsi. Kemudian ada almarhum Pak Douglas Hollis, dia datang dari Amerika menyerahkan amplop. Katanya itu ada orang-orang yang tergerak untuk memberkati kita. Itu cukup banyak, saudara-saudara. Dalam keadaan kami tidak punya apa-apa, kami tidak tahu menahu dan sebagainya, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Mercy. Pada waktu kami ada di pengungsian, saya mau ceritakan ini, cerita mercy yang Allah bisa melakukan. Dan kita semua dalam hidup ini tidak peduli saudara ada di fase yang mana, saudara perlu mercy. Saudara perlu kemurahan hati Tuhan untuk ekonomi saudara, untuk pernikahan saudara, untuk pelayanan saudara. Selalu kita perlu mercy. Amin. Jadi masih ingat waktu kami di pengungsian, Ibu Yeye masih ingat, ya kan? Ketika ada telepon dari Amerika, ada orang yang ingin tahu, ya kan? Nah, ada satu yang jaga di situ, kalau tidak salah namanya Pak George Letelai. Dia jaga sama satu siapa namanya, kemudian almarhum Pak Douglas telepon dari Amerika Serikat. How is Ambon? How is KTKT? Nama sekolahnya KTKT. Nah, saya mendengar mereka kan tidak pintar bahasa Inggris. Kemudian mereka cari kamus, ya kan? Kemudian dia bilang, oh, Mr. Douglas, Ambon is not broken. Ambon is broken. Maksudnya dia mengatakan Ambon hancur. Ya. But KTKT is no smoking, dia bilang. Tapi KTKT tidak terbakar maksudnya. Tapi karena dia tidak tahu, dia bilang KTKT no smoking. Ya. Tetapi orang ini berdasarkan informasi itu, hari Rabu malam dia kasih tahu ayahnya bahwa kami tinggal di pengungsian. Sehingga ayahnya namanya Jonathan Hollis itu mengumumkan di di hari Rabu doa, dia bikin pengumuman bahwa kita akan ambil persembahan khusus. Untuk malam hari ini uangnya akan dikirim ke Paulus Wiratno untuk menolong siswa-siswa supaya bisa pulang. Karena kami tidak punya uang untuk mengirim para siswa kembali ke kampung halaman. Saudara-saudara, terkumpul sekitar $700 dan ada satu cincin. Ini yang menarik. Cincin ruby. Nah, kemudian saudara, yang menarik adalah bahwa cincin itu disertai surat yang mengatakan cincin itu waktu memberikan mengatakan bahwa cincin ini saya berikan untuk menolong Paulus Wiratno. Dan pada akhirnya setelah dilelang, dilego di antara jemaat, ada yang tergerak lagi, memberi, terkumpul $14.000. Ya. Akhirnya Pak Jonathan Hollis mengumumkan, waduh sudah cukup ini. Maka diumumkanlah malam itu, siapa yang ngasih cincin, tolong datang ke kantor. Karena pada akhirnya orang yang membeli cincin itu mengembalikan cincinnya. Uangnya tidak diambil tapi cincinnya dikembalikan. Ya, kemudian malam hari itu nanti siapa yang kasih cincin datang ke kantor, kemudian ambil cincinnya. Sudah terkumpul 14.000. Haleluya, Tuhan baik. Hari Kamis ternyata Pak Jonathan Hollis terima surat di bawah pintu di kantornya mengatakan misi cincin ini belum selesai. Saya tidak akan mengambil cincin itu. Hari Minggu kisah ini diceritakan di ibadah umum. Bahwa ada orang yang memberi cincin dan dengan cincin ini persembahan terkumpul 14.000, hampir 200 juta untuk menolong Paulus Wiratno. Waktu mendengar bahwa ada orang yang mendengar cincin dan ada surat yang mengatakan misi cincin ini belum selesai, jemaat hari Minggu itu berdiri satu memberi. Terkumpul 60.000. Hampir 900 juta, saudara. 900 juta. Saudara, siapa yang bisa menggerakkan orang untuk bermurah hati seperti itu kalau bukan Tuhan? Amin. Jadi everybody need mercy.
Saudara-saudara perlu mercy dari Tuhan. Yang kedua, everybody can do mercy. Setiap orang bisa bermurah hati. Setiap orang bukan hanya membutuhkan kemurahan hati, setiap orang bisa melakukan tindakan kemurahan hati. Amin. Haleluya. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Tidak pandang siapa saudara, tidak peduli status saudara, tidak peduli keadaan ekonomi saudara seperti apa. Setiap orang bisa melakukan tindakan belas kasihan. Siapapun saudara-saudara, tidak peduli agama apa saudara-saudara. Semua orang bisa melakukan karena apa? Mercy itu adalah karakter ilahi. Dan kita diciptakan oleh Allah dengan DNA yang sama. Maka setiap orang punya kemampuan untuk memberi tindakan belas kasihan. Mohon maaf, orang jahat pun bisa melakukan tindakan belas kasihan. Ya kan? Ini contoh Robin Hood. Robin Hood tuh kalau merampok dia kasih itu orang-orang miskin. Kalau dia memberi kasih orang-orang miskin, masih ada hati berbelas kasihan. Saya mau mendorong kepada saudara-saudara untuk saudara-saudara dimanapun Anda tinggal. Dengar. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Mari kita ucapkan sama-sama. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. 1, 2, 3. Di tengah-tengah kehidupan saudara, di komunitas saudara, di gang saudara, di kos-kosan saudara, pasti ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kalau saudara sanggup melakukannya, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Lakukan itu, sukacita saudara luar biasa. Kalau tidak percaya, buktikan. Yang sering saya lakukan, saudara-saudara, dan itu langsung mendatangkan kebahagiaan otomatis. Kalau saudara di airport, selesai saudara ke toilet, pasti ada bagian kebersihan itu yang berdiri di depan. Dia berdiri di depan bukan hanya sekedar berdiri untuk mengucapkan terima kasih, saudara-saudara. Pasti ada harapan, ya kan? Lihat wajah mereka, ya kan? Saudara bisa ambil kalau saudara punya berkat, kasih berkat. Saya tahu gaji mereka tidak seberapa. Ketika saudara kasih berkat ada warna merah, waduh wajahnya langsung memerah. Saudara, saudara juga yang tahu bahwa respon mereka bahagia, saudara yang baru memberi pasti bahagia. Tetanggamu yang sedang barangkali membutuhkan sesuatu, hidupnya pas-pasan dan saudara punya kelebihan, baru dikasih alpukat dari Soe, saudara. Itu alpukat kalau saudara taruh sendiri sekarung begitu pasti busuk. Bagi-bagi, ya kan? Ada yang sudah ada terima? Bahagia enggak? Kami juga ikut bahagia, ya kan? Sudah dapat daging sei? Belum? Hah? Belum enggak? Beli. Ya jangan ngarep, beli. Everybody can do merciful action. Setiap orang, saudara bisa. Enggak usah tunggu kaya, enggak usah tunggu jadi pejabat, enggak usah tunggu jadi orang penting, enggak usah tunggu jadi pendeta baru berbuat baik. Kita bisa berbuat baik kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Apalagi ayat yang mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Tetanggamu tidak bisa masak gara-gara tidak punya minyak goreng. Saudara masih punya minyak goreng, bagi minyak goreng. Kalau tidak punya yang baru kasih jelantah, tidak masalah, yang kering masih bisa goreng. Tidak ada minyak goreng, kasih minyak rambut, saudara-saudara. Amin. Tidak ada
Tidak ada istilah kalau kita memang mampu melakukannya, jangan pernah menahan. Lain halnya kalau memang saudara tidak mampu, itu ceritanya lain. Kalau saudara mampu melakukannya, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Siapa tahu saudara, itu benar-benar sesuatu yang Tuhan sedang lakukan melalui kehidupan saudara. Siapa tahu itu bagian dari Tuhan, karena ternyata yang ketiga ini benar. Semua kebaikan, semua tindakan belas kasihan, semua kemurahan hati mengundang kemurahan hati. Jadi kebenaran yang ketiga, kebaikan mengundang kebaikan. Ya kan? Jadi mengatakan berbahagialah orang yang bermurah hati karena Allah akan bermurah hati kepada Anda. Nah coba bayangkan, kalau tiap hari Anda bermurah hati kepada orang, maka tiap hari Anda berhak menerima kemurahan hati dari Tuhan. Kan begitu logikanya. Nah bayangkan saudara, kemurahan hati saudara, Anda hanya kasih beras 1 kilo, kita terima 5 karung. Iya kan? Karena kalau Allah melakukan ukuran yang kau pakai untuk memberi, ukuran yang sama tapi standar ilahi, untuk memberkati saudara, saudara tidak akan pernah bisa membayangkan ketika Allah membalas kebaikan saudara. Dengan cara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jangan takut berbagi, katakan kepada teman saudara. Jangan takut berbelas kasihan kepada orang, karena belas kasihan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tolong baca ini saudara. Ada ayat yang mengatakan begini di akhir kehidupan kita. When you are blessed when you are blessed when you care. Anda diberkati ketika Anda care dengan orang. Ya kan? At the moment of being careful, saat Anda memperhatikan orang, you find yourself cared for. Anda menemukan dirimu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi saya percaya dengan buku yang saya baca itu, memang benar saudara-saudara. Apa yang ada di otak kita ini seperti magnet. Otak saudara, pikiran saudara itu punya frekuensi. Kalau saudara pikirannya positif, punya belas kasihan, Anda memancarkan belas kasihan kepada orang, Anda mendatangkan belas kasihan. Anda memancarkan kebahagiaan, Anda mengundang kebahagiaan. Terus seperti itu. Dan itu benar. Oleh karena itu, dengarkanlah saran Rasul Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya Allah akan berbuat baik buat Anda. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah nasihat Yakobus. Because judgment without mercy will be shown to any who has not been merciful. Mercy triumph over judgment. Mercy triumph over judgment. Coba latih lidah saudara ngomong seperti ini. Ya. Mercy triumph over judgment. Coba 1, 2, 3. Mercy selalu menang melawan penghakiman. Maka kalau ketemu orang yang sedang susah jangan dihakimi. Lebih baik langsung menolong mereka. Misalkan saudara ketemu orang yang di pinggir jalan duduk, kakinya barangkali sudah tidak bisa berdiri kemudian meminta-minta. Ya kan? Saudara mengatakan, makanya dulu waktu muda pakai kaki dengan baik. Ini orang lagi susah, saudara-saudara. Dia lagi minta-minta karena tidak bisa makan, saudara mengatakan, bangun itu pasti bohong-bohongan itu. Belum tentu dia bohong-bohongan, kalau mau kasih ngasih aja. Tidak usah menghakimi orang. Ya kan? Amin. Ini tetanggamu lagi susah hidupnya.
dan sudah cerita bahwa 3 hari tidak bisa makan. Ya, kemudian sudah mengatakan, itu kan karma dari Tuhan. Coba kalau dulu kamu tidak berkhianat kepada suamimu, kamu tidak akan mengalami seperti ini. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Tidak usah menghakimi orang. Amin. Coba kalau hidungmu mancung dikit, rezekimu banyak. Kamu ini susah rezeki karena hidungmu pesek. Tidak ada hubungannya dengan hidung. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Amin. Mercy triumph over judgment. Di akhir kehidupan, mercy. Jangan suka menghakimi orang dan melakukan kebaikan berdasarkan baik tidak baik. Mercy itu, namanya mercy. Itu melakukan kebaikan bahkan buat orang yang tidak merasa baik atau tidak layak untuk menerima, tetap saja melakukan. Itulah namanya mercy. Kita ini menerima mercy dari Kristus. Waktu kita masih berbuat dosa, dia sudah mati buat kita dan mengasihi kita. Itulah mercy. Amin. Berkatilah musuhmu. Itu mercy. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Itu mercy. Kalau kedelai lagi. Kalau keledai tetanggamu atau keledai musuhmu keberatan bawa beban kemudian jatuh. Jangan begini. Haleluya. Syukur semoga cepat keledainya mati. Bukan itu. Tolong ambil bebannya, ringankan bebannya, pulihkan keledainya supaya bisa jalan lagi. Jangan malah saudara mengatakan rasain loh. Apa saya bilang? Makanya jangan macam-macam sama saya. Iya kan? Kamu susah ini karena saya. Tidak boleh begitu saudara. Mercy tidak mengatakan itu. Mercy tetap mendoakan. Saya tahu ini tidak gampang, tapi Yesus memberikan contoh kepada kita untuk melakukannya. Be merciful. Ada waktu-waktu kita bisa melakukannya, ada waktu-waktu susah untuk melakukannya. Maka ini buat kita semua. Jujur saudara, ada bagian ini yang agak sulit. Melakukan mercy itu sulit. Ya kan? Saudara bisa mendoakan orang yang pernah menikam anak saudara. Saudara bisa mendoakan orang yang pernah menculik anak saudara. Saudara bisa berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada saudara, tidak gampang. Tapi firman Allah mengatakan be merciful. Karena yang mengganjar saudara bukan musuh saudara. Dengar? Yang mengganjar saudara, yang memberi mercy itu Tuhan. Mengapa kita perlu mercy dari Tuhan? Karena setiap hari, setiap orang perlu mercy. Dalam kehidupan ini setiap saat kita perlu mercy. Tadi pagi saya sudah berdoa, istri saya sudah tumpang tangan supaya itu Omikron segera selamat tinggal ya. Dan benar selamat tinggal. Pagi ini saya cek sendiri. Saudara bisa cek dengan saya kalau perlu. Ya. Langsung wah garisnya hanya 1. Kalau garisnya hanya 1 artinya negatif. Saudara-saudara, Anda perlu kemurahan dari Tuhan. Tidak peduli kapan dalam hidup saudara, di mana hidup saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan saudara, saudara perlu mercy dari Tuhan, maka tabunglah mercy sebanyak-banyaknya kepada orang, karena Tuhan sudah punya deposit untuk menolong, mengganti itu janji Tuhan, Tuhan akan mengganti itu saudara. Kok ada orang yang mau berbagi, ada orang yang memberkati pelayanan kita, ada yang kita lagi duduk, makan-makan selesai ibadah, ada ibu-ibu bingung mau ngasih beras sama Indomie kan kemarin hari Minggu. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Mercy. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara, tapi jangan lupa gunakan hidup saudara untuk memberkati orang lain. Be merciful. Coba kalau tiap hari kita pikir siapa yang hari ini saya mau memberkati, orang yang layak dan sangat membutuhkan. Coba pikirkan itu saudara. Saudara yang lagi nonton, pikirkan baik-baik. Adakah orang di sekitar hidup saudara, tetangga, orang di gang saudara yang saudara biasa lewat dan saudara melihat orang yang sedang susah? Keluarkan dompet saudara, berbagi dengan mereka. Kalau saudara membawa makanan ekstra atau punya kelebihan di rumah, sisihkan. Ini lagi
susah orang nyari makanan sekarang ini, ya kan? Terutama minyak goreng. Saudara punya banyak minyak goreng 1 tong di rumah, bagi-bagi, ya. Bagi-bagi di tengah-tengah tanggamu, kasihan mereka sudah lama tidak punya minyak goreng misalkan. Atau saudara punya beras berlebihan, saudara punya makanan daripada saudara tumpuk di situ malah bau, dimakan ngengat, bagikan kepada mereka. Be merciful. Termasuk tetanggamu yang suka ngomongin saudara, kasih saja. Ya, termasuk mereka yang suka zolimi saudara, berbagi dengan mereka, doakan mereka, senyum dengan mereka. Amin. Haleluya. Be merciful. 1, 2, 3. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami rindu menjadi pribadi yang memiliki value, nilai-nilai kerajaan Allah. Dan salah satu value yang kami miliki adalah be merciful. Berkemurahan hati, berbelas kasihan kepada orang. Dan kami percaya waktu kami melakukannya, kebenaran firman-Mu akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang nonton dan saudara merasa ditemplak, diteguhkan, ditegur, diingatkan. Dan saudara mengatakan, Pak, doakan saya. Saya rindu sekali hari ini bisa berbagi. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Kami rindu firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Untuk saudara-saudaraku yang sedang rindu untuk menjadi alat-Mu, alat penyalur belas kasihan ilahi, berikan kami keberanian untuk melangkah, melakukannya. Oleh karena kasih Tuhan, bukan karena yang lain-lain, karena kasih Tuhan. Berkati kami semua Bapak, dalam nama Yesus. Saya mau minta saudara berdiri nyanyikan, diberkatilah. Amin. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Selalu berbuah, selalu berbuah pada musimnya. Daunnya takkan layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. Amin, amin. Diberkati Tuhan, diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin, amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapak Ibu yang memerlukan keajaiban dari Tuhan, Bapak Ibu yang sedang memerlukan belas kasihan dari Tuhan hari ini. Apapun bentuk belas kasihan, mungkin untuk kesembuhan, mungkin untuk ekonomi saudara, mungkin untuk pernikahan saudara, mungkin untuk usaha saudara, mungkin untuk kehidupan yang lain. Saudara benar-benar, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Ibu Lydia akan berdoa buat saudara-saudara. Taruh tanganmu di dada, Ibu Lydia akan berdoa buat saudara-saudara. Mungkin yang memerlukan kesembuhan, memerlukan pekerjaan, memerlukan pemulihan ekonomi.
taruh tanganmu di dada. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan saat Amin. pagi hari Amin. ini. Haleluya. Dan Tuhan Thank you. melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Amin. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Berjuang ya Tuhan untuk kesembuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit Amin. penyakit apapun juga. Biarlah kuncinya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Maka mujizat kesembuhan boleh Tuhan berikan saat pagi hari ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. pagi ini kesembuhan sedang terjadi. Sehingga kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Amin. Demikian pula kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, menghadapi beban berat dalam kehidupan mereka, terutama dalam perekonomian mereka. Tuhan tolong, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang mampu memberikan, yang mampu mencukupkan, yang mampu memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang saat ini Haleluya. mereka harapkan, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya dan yakin pagi hari ini mujizat kesembuhan, Amin. mujizat hal-hal yang luar Dalam biasa, nama Yesus. kami percaya Dalam terjadi nama atas Yesus. setiap Dalam kami nama dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat kami percaya Dalam nama pagi ini dilepaskan oleh Tuhan. Dan mereka yang Haleluya. menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan hikmat-Mu pagi hari ini, sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.